Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihah Nur Azizah Zahra dari Program Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menyampaikan tugas akhir mata kuliah Media Pembelajaran PNFI. Media kali ini yang saya buat adalah buku tematik cerita, yakni tentang semut dan belalang. Buku media ini dibuat dengan bahan bekas dan alat yang seadanya, yakni dengan kardus dan kertas karton serta kertas kokoru. Kemudian fungsi dari buku pembelajaran yang saya buat yaitu buku tematik cerita untuk anak usia PAUD dan TK dengan alat dan bahan yaitu dari bahan bekas, yakni kertas karton, kardus, dan kertas kokoru. Fungsinya yaitu melatih motorik anak dalam dan dikemas dalam cerita anak yaitu semut dan belalang, memberikan anak kegiatan motorik dasar di dalam atau di sela-sela cerita fabel yang sangat disukai oleh anak-anak. Kemudian nilai atau value yang didapat selain motorik halus yang dikerjakan oleh anak, yaitu terdapat amanat di dalam cerita semut dan belalang ini, sehingga anak-anak tidak hanya berlatih mengenai motorik halus mereka, akan tetapi mereka juga mendapatkan pengalaman baru dan nilai-nilai yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian, fungsi dari motorik halus sendiri yaitu melatih koordinasi otot dan tangan, kemudian melatih keterampilan dan berpikir otak. Yang ketiga yaitu seperti meningkatkan perkembangan emosional anak. Nah, bagaimana sih cara penggunaan buku cerita tematik ini? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu pada suatu hari di musim panas, semua hewan mencari makan dengan mudah dan senang, termasuk belalang. Kemudian, pada halaman selanjutnya terdapat belalang yang sedang bersantai dan duduk dengan bermain dan makan. Kemudian terdapat seekor belalang yang sedang bersantai dan bermain alat musiknya. Seekor belalang pemalas yang hanya makan dan tidur serta bermain biola sambil bernyanyi. Tidak pernah bekerja sama sekali dan hanya bersenang-senang hingga ia mendengar suara barisan dan mulai mencarinya. Kemudian di halaman sebaliknya di sini terdapat permainan atau game kecil sehingga anak dapat memilih. Dapatkah kamu menemukan bayangan biola di mana biola yang dimainkan belalang tersebut? Nah, di sini anak dapat berpikir di mana gambar yang sesuai dengan yang dimainkan oleh belalang tersebut. Selanjutnya, sampai barisan lewat, barisan semut yang banyak, belalang pun bertanya kepada semut, "Hai semut, kenapa kau begitu bekerja keras? Apakah akan ada tamu nanti malam?" Semut pun menjawab, "Tidak, ini adalah persiapan untuk musim dingin." Namun, si belalang malah meremehkan kerja keras semut, kemudian ia lanjut bersantai. Nah, di sini terdapat fakta bahwa kenapa semut selalu berjalan berbaris. Semut selalu berjalan berbaris karena dalam koloni yang jumlah besar, mereka berjalan untuk meninggalkan feromon atau aroma khas yang ditujukan kepada anggota semut yang lainnya untuk menunjukkan dan memandu arah kepada semut yang lain untuk menuju ke tujuannya. Nah, hingga musim dingin tiba, belalang kelaparan karena belum makan berhari-hari. Namun, belalang bingung ia akan kemana. Kemudian, ia pergi ke sarang semut untuk meminta pertolongan bantuan, dan Ratu Semut pun memperbolehkannya masuk ke sarangnya. Nah, kemudian di sini terdapat kegiatan untuk mewarnai semut. Nah, kemudian belalang akhirnya diberikan makanan dan air di dalam sarangnya. Kemudian si belalang pun merasa bersalah karena ia telah meremehkan kerja keras semut di musim panas tadi. Kemudian ia juga berjanji kepada semut dan semua kepada koloni semut bahwa ia setelah musim dingin berlalu, ia akan mulai bekerja keras
dan mengumpulkan makanan sehingga ia tidak akan kelaparan lagi di saat musim dingin. Nah, di sini terdapat kegiatan yaitu bantulah semut menemukan jalan keluar menuju belalang agar ia bisa berbagi makanan di dalam sarangnya. Nah, di sini terdapat kegiatan anak untuk menemukan jalan keluar dari maze atau labirin dari ujung start hingga ke belalang. Kemudian yang terakhir yaitu belalang merasa terima kasih karena telah diberi pertolongan oleh semut. Belalang kemudian berterima kasih untuk makanan dan tempat tinggal yang telah disediakan oleh semut dan berjanji ia akan membalas budi kepada si semut. Nah, di sini terdapat jenis makanan yang diberikan oleh semut kepada belalang, yaitu terdapat tugas juga, yakni tebalkan titik-titik berikut dan kamu akan mengetahui jenis makanan apa yang diberikan kepada semut, sehingga anak dapat menebalkan huruf-huruf di sini, kemudian dapat dibaca apa sih jenis makanan yang diberikan si semut kepada belalang. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan dari buku cerita tematik yang saya buat untuk tugas akhir media pembelajaran PNFI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.